Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusuli wa syara'a lana a'dhama syara'i'i dini wa anzala ilaina afdhala kutubi wa akramana bi syafa'ati khairi khalqi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan saya hormati segenap ustadzah. Ada ustadzah nggih? Atau ada bunyai mungkin. Yang saya hormati segenap bunda-bunda Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Maksud kami Majelis Ta'lim Bunda Al-Hikmah. Surat yang akan kita bahas kali ini itu adalah surat Al-Qari'ah. Padahal Bunda, saya tuh berharapnya itu pas surat yang Al-Kautsar gitu loh. Inna a'tainakal kautsar. Kan enak berbicara tentang nikmat. Tapi ya qadarullah kok kedapatan surah Al-Qari'ah. Bunda tahu enggak artinya Al-Qari'ah itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Al-Qari'ah kalau dalam urutan mushaf di nomor ke-101 dengan jumlah ayat 11 ayat dan dia kategori surah yang makkiyah. Baik, ini kategorinya makkiyah ya. Al-Qari'ah secara etimologis itu artinya ketukan yang keras. Jadi Al-Qari'ah secara bahasa, secara etimologis itu artinya ketukan yang keras. Jadi misalnya Bunda kebentuk, mudah-mudahan enggak ya. Sampai jeduak buanter, itu secara bahasa boleh dinamakan Al-Qari'ah. Namun secara terminologis Al-Qari'ah di sini itu mengarah atau menunjuk yang dimaksud adalah hari kiamat. Hari kiamat. Rukun iman yang kelima itu adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman akan kepastian hari kiamat. Pasti napa mboten kiamat niku? Pasti. Bunda-bunda semuanya beriman? Loh, kok insya Allah? Bunda-bunda semuanya beriman dengan adanya hari kiamat? Baik, mantap, pasti harus beriman. Bahkan dalam beberapa bahasa Al-Quran ya, Allah itu mensejajarkan posisi iman kepada zatnya dengan iman kepada hari kiamat. Di surah Al-Baqarah misalkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Allah itu Bunda pasti familiar. Ada beberapa ayat yang Allah itu mensejajarkan status iman kepada zatnya dengan iman kepada hari kiamat. Artinya iman kepada hari kiamat harus serius kita perhatikan. Saya yakin semua muslim muslimat ketika ditanya apakah panjenengan beriman dengan hari kiamat? Iya. Iyanya ini saya nggak yakin sampai di hati. Karena begini, iman kepada hari kiamat itu konsekuensinya panjang. Dampaknya itu harus pada
bagaimana cara kita berislam. Tidak cukup saya iman kok, baginda Nabi bilang begitu. Saya iman kok, Allah dawuh begitu di Al-Quran. Tidak bisa seperti itu. Ada rentetan konsekuensi dari menyatakan keimanan dengan hari akhir. Saya tidak akan berkisah tentang yo opo dino kiamat, podo-podo gak ngerti nih ya. Atau ada yang berharap menanti, mengalami nanti? Loh kok mboten sih? Loh, ada tak makhluk yang bisa terbebas dari kiamat? Tidak ada. Padahal hari kiamat itu tak pandang bulu, mau makhluk nyata, mau makhluk astral, demit, jin, genderuwo, nyenyek kabeh kalau kiamat itu. Loh iya Bunda. Jadi tolong ya, mindset di pikiran, oh kiamat itu kalau sing ngrasakno sing urip-urip tok. Engko lek kene wis ndisiil agak ngrasakno. Loh, kiamat itu semua alam semesta raya, makhluk halus, makhluk setengah halus, kasar, semuanya merasakan Bunda. Itu ya. Jadi tidak ada bedanya mau terjadi saat kita masih hidup atau nanti saat kita sudah di dimensi alam barzah. Sama-sama merasakan dahsyatnya. Nah, kiamat ya. Al-Qari'ah. Kiamat. Apa kiamat itu? Tahukah engkau kiamat? Hari di mana manusia seperti laron-laron yang sedang bertebaran. Nah, gambaran laron itu Allah gunakan untuk menggambarkan kira-kira, bukan kira-kira. Kalau Allah yang bilang ya bukan kira-kira, pasti. Kondisi manusia nanti itu seperti laron gitu. Jadi ya wis tak berdaya wis. Dan laron lewis bel pasti mati gak selamat. Itu gambarnya kira-kira demikian. Watakunul jibalu kalaihnil mangfush, dan gunung-gunung itu bagaikan bulu-bulu yang dihamburkan. Gunung niku antep napa enteng? Antep menurut jenengan. Bagi malaikat Jibril enteng napa antep? Enteng. Semerap jenengan. Iya Pak Ustadz, soalnya malaikat Jibril pernah menawarkan bantuan ke Nabi kok untuk ngebleki kaum Thaif dengan gunung. Singkat kisah, kiamat itu dahsyat dan mengerikan. Apapun diksi yang digambarkan oleh siapapun tetap tidak bisa mewakili kondisi sebenarnya. Nah, ketika seseorang sama Allah dikasih tahu, nanti loh ada hari akhir, ada pertanggungjawaban, ada sidang, pasti orang itu harapannya itu mawas diri. Jadi gak urip ku sak geleme dhewe, ada aturan. Itulah kenapa Allah beberapa kali menstatuskan iman kepada zat-Nya sejajar dengan iman kepada hari akhir. Konsekuensi iman kepada kiamat adalah panjenengan taat kepada Allah. Tiga hal yang ingin saya sampaikan terkait kiamat ya. Podo-podo gak ngalami, belum maksud saya. Yang pertama adalah nama. Jadi kiamat itu punya sekian nama di Al-Quran. Al-Quran itu menyebut kata-kata kiamat itu dengan diksi berbeda. Ada puluhan, ada belasan, tapi akan saya tampilkan beberapa saja yang menggambarkan kondisinya. Yang kedua, fokus kajian kita adalah hikmah kenapa kiamat itu dipastikan dan kenapa kiamat itu kok dirahasiakan. Biasanya sesuatu yang pasti itu rahasia atau sudah rahasia publik. Sesuatu yang pasti itu kebanyakan sudah diketahui banyak orang apa tidak? Tergantung ya.
Lek diketahui banyak orang namanya rahasia publik gitu. Nah, fokus kita adalah nanti hikmah kenapa kiamat itu pasti dan kenapa kok dirahasiakan. Kalau pasti mbok ya dibocorkan harinya apa, tanggalnya berapa, jamnya berapa, panitianya siapa. Tapi enggak ya, disebutkan banyak di Al-Quran tapi tidak satupun bocoran informasi kapan pasnya hari kiamat. Fokus berikutnya adalah lalu apa yang harus kita lakukan? Tuduh. Kalau kita sudah tahu kiamat itu pasti, lalu apa yang harus kita lakukan, Bunda? Saya tidak memasukkan di sini. Jadi Bola Arek TV ya, ini 3 fokus kajian kita. Nama lain dari kiamat, kemudian hikmah, kenapa kiamat itu ada dan dirahasiakan. Lalu yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan. Saya tidak memasukkan tanda-tanda kiamat di sini. Kenapa? Karena tanda itu biasanya digunakan untuk ngenteni sesuatu atau menanti sesuatu. Saya tanya, panjenengan semuanya ini berharap menanti mengalami kiamat saat hidup atau nanti saja di alam barzah? Jawabannya nggak bisa enggak. Bunda semuanya ini, ya sudah deh, saya penasaran deh. Dari dulu kok dengar ceritanya, saya berdoa semoga ngalami pas masih hidup. Atau jenengan ya sudah nanti saja di alam barzah. Pilih mana Bunda kira-kira? Mengalami kiamat saat hidup atau nanti di dimensi alam barzah? Alam barzah. Ya padha lorone, ya di alam barzah saja. Ya supaya sisa waktu kita ini bisa kita nikmati untuk taat sama Allah ya. Nah kalau dialami saat kita masih hidup kan ya wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama nama, akan saya sajikan 19 nama lain dari Al-Quran yang disebut dari Al-Qiyamah, hari kiamat yang disebutkan di Al-Quran. Pertama adalah As-Sa'ah. Nama lain dari kiamat adalah As-Sa'ah, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ghafir ayat 59, Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sa'ah, hari yang menentukan, karena disitulah nasib seluruh umat ditentukan, apakah di golongan kanan atau menjadi golongan kiri. Itu Bunda, Bola Arek TV. Nasib di akhirat itu hanya 2, Al-Quran menggambarkan itu. Kanan atau kiri. The next, nama lain dari Al-Qiyamah adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Sebagaimana di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 56, Fahada yaumul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Hari kebangkitan Bunda. Bunda pernah membayangkan enggak? Nanti itu kita dibangkitkan dari alam barzah itu bentuknya seperti apa? Pernah membayangkan seperti itu Bunda? Belum. Bola Arek TV di rumah pernah angen-angen. Nanti itu saya dibangkitkan dari alam barzah iku guwanteng paling ya. Kaya opo ya? Ndak pernah ya angen-angen demikian ya? Ndak pernah ya? Tadi kita kan baca surah Yasin ya. Ada ayat Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu maksudnya hari kebangkitan ini, manusia lisannya akan tak mampu berkata-kata dan seluruh anggota tubuhnya akan memberikan kesaksian masing-masing atas yang punya anggota tubuh itu. Bunda, ini loh rahasianya. Kenapa saat kita itu berhadas besar, sebisa mungkin kita menjaga anggota tubuh kita tidak copot, tidak lepas dari tubuh kita. Ngetoki kuku, kan ada anggota tubuh yang lepas toh. Surenan keramas, kan ada anggota tubuh yang lepas toh. Nah, kalau sedang dalam kondisi hadas besar, itu sebaiknya dilompokno, dikumpulkan. Nanti saat kita sudah mandi besar, itu kita bawa sekalian untuk mandi besar. Kenapa demikian? Karena saat kebangkitan nanti seluruh anggota tubuh kita yang terlepas dari kita, rambutnya panjenengan, kukune panjenengan, ket bayi sampai nanti innalillah akan menyatu semuanya. Hi, ngeri Pak Ustadz. Danio dowoe kukune ya. Itu semua akan menyatu. Kenapa demikian? Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu semua anggota tubuh akan memberikan kesaksian. Kuku jenengan, mohon maaf, yang dulu pernah jenengan pakai untuk nggak ada apa, duding. Duding bahasa Indonesianya apa ya? Napa? Petunjuk. Nggih wis pokoke duding. Misalkan ada jenengan sekarang kan lagi tren ya, Bunda mendadak jadi guru di rumah masing-masing. Ngajari putra-putrinya kan pakai duding, kebetulan ada kuku yang dipakai duding ngajari. Suatu saat kan kuku ini jenengan akan potong. Karena memang disunahkan secara reguler dipotong setiap Jumat. Nah yang terpotong ini kan semboyo apa melakune. Itu semuanya nanti ketika dibangkitkan akan berkumpul dan memberi kesaksian untuk panjenengan. Itulah kenapa saat berhadas besar kita usahakan tidak ada anggota tubuh kita yang lepas. Kalaupun toh lepas, kita kumpulkan saat nanti mandi besar, kita bawa sekalian untuk mandi besar. Supaya apa? Supaya nanti ketika dibangkitkan itu bersinar semuanya. Kan gak enak ketika dibangkitkan ono sing blonteng-blonteng. Ya pas hadas besar itu kan sedang berhadas, blonteng-blonteng. Itu ya rahasianya. Yaumul Ba'ats. The next, yang ketiga, nama lain dari hari kiamat adalah Yaumuddin. Ini di Quran surah Al-Fatihah ayat 4 ya. Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan. Karena memang disitulah kita semuanya akan dibalas. Berikutnya nama lain dari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yang menyesal di hari kiamat itu kira-kira saged menunda enggak? Gini, kira-kira menurut jenengan yang mengalami penyesalan saat kiamat itu siapa Bunda? Dalam orang yang beriman atau tidak? Yang tidak beriman ya. Nyeselnya kenapa? Nyeselnya kenapa tidak beriman? Dan insya Allah kita semuanya nanti mudah-mudahan tidak mengalami penyesalan. Amin. Berikutnya nama lain dari Al-Qiyamah adalah Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Dalam beberapa kitab tafsir Bunda, alam manusia
manusia tuh mengalami berapa alam sih? Bunda, panjenengan itu nanti dari lahir, dari dikandungan sampai nanti, itu kira-kira kalau dihitung, kita melewati berapa alam nanti itu? 4. Yang pertama alam rahim. Yang kedua alam dunia. Yang ketiga alam barzah. Yang keempat alam akhirat. Ada 4 ya. Dan dari 4 itu negeri akhiratlah yang nanti menjadi tempat berlabuh terakhir kita. Di akhirat itu ya wis sembarang surga neraka sembarang di situ nanti. Ini dalam perspektif para beberapa ulama tafsir ya. Meskipun ada ulama itu yang bilang begini. Loh, semua alam itu akhirat. Kita saat ini sedang di alam akhirat awal-awal. Nanti kalau sudah meninggal di alam akhirat pertengahan, nanti kalau sudah kiamat dibangkitkan itu di alam akhirat yang terakhir. The next nama lain dari al-qiyamah. Yaumut tanad, hari saling memanggil. Kalau ada bencana, spontan yang dilakukan manusia, bengok-bengok nopo menengai. Kalau sedang ada bencana, spontan yang dilakukan manusia ini apa Bunda? Bengok-bengok jauh tolong nopo menengai. Bengok-bengok ya. Yang waras insya Allah bengok lah pasti ketika ada bencana itu. Nah, karena kiamat itu adalah bencana yang unpredictable dan sangat dahsyat, maka semua manusia nanti itu akan saling memanggil. Akan saling memanggil jauh tolong. Podo gawe sok ngerekene, soalnya masing-masing sedang butuh ditolong. Berikutnya, nama lain dari al-qiyamah. Darul Qaror, tempat yang abadi. Berikutnya adalah Darul Qaror, negeri yang abadi atau negeri keabadian. Bunda, saya mau tanya, kita semuanya nanti di akhirat itu kekal atau ada batasnya? Kekal. Yakin kekal? Yakin. Sekarang saya mau tanya, kekalnya kita nanti di akhirat apakah sama dengan yang dimaksud dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Lalu apa maksudnya? Apa bedanya kekalnya kita nanti di akhirat dengan kata-kata Allah Maha Kekal? Letak bedanya di mana? Kalau Allah tidak berbatas, kalau selain Allah. Tapi kenapa disebut yang berbatas itu disebut kekal napa mboten? Kekal tapi berbatas. Terima kasih. Iya. Dalam kajian teologi, kekalnya surga, kekalnya neraka, kekalnya alam akhirat itu ada limitasinya, ada batasnya. Kenapa dia disebut kekal? Al-Quran membahasakan khalidina fiha, kekal di dalamnya, abada, khalidina fiha, abada, kekal abadi. Dibahasakan seperti itu karena memang masa di akhirat itu nanti teramat panjang. Saking panjangnya kemudian dibahasakanlah kekal tapi tetap jangan disamakan dengan kekalnya Allah, tidak. Ada limitasinya Bunda. Contoh begini ya, contoh dalam harian kan kita, Bunda pernah bilang gini,
anu rek yaunu ya ini kok ngaji Bunda Alikma. Terus aku ngaji Bunda Alikma terus. Kata-kata terus itu menunjuk saking seringnya apa pasti datang tiap pengajian. Saking seringnya. Nah, karena dimensi alam akhirat itu terlampau panjang, disebutkan sebagai khalidina fiha, tapi tetap ada limitasinya Bunda ya. Tetap yang kekal itu hanya Allah, al-baqa'u lillah. Kita nanti kalau di surga pun ada limitasinya. Wallahu a'lam. The next nama lain dari kiamat adalah Yaumul Fasl, hari keputusan. Agak saya percepat. Berikutnya, nama lain dari kiamat adalah Yaumul Jam'i, hari berkumpul. Ya, semua makhluk akan dikumpulkan, akan digiring. Berikutnya nama lain dari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Di sidang kita semuanya. Bunda, pernah dengar cerita hadis saat nanti Allah itu menunjukkan raport seorang hamba, ternyata keputusannya Allah itu berbeda dengan raport yang dicatat sama malaikat. Pernah mendengar cerita hadis tentang kisah-kisah yang serupa? Jadi keputusan Allah dengan yang dicatat oleh malaikat Raqib Atid itu berbeda. Pernah dengar? Oke, saya contohkan satu kisah populer, hadis sahih tentang seorang wanita yang mohon maaf tuna susila. Ya benar bahasanya, tuna susila ya. Oke. Mulai bengi teko mangkal ketemu segawon. Tahu segawon? Oh. Milenial gini tahu segawon ya ternyata. Sekarang itu sudah langka yang ngerti segawon. Mulai teko mangkal ketemu segawon. Begitu ketemu segawon, pasti jenengan sudah tahu lah. Ndelok segawon iki kondisine ngenes, kok koyok-koyok kate sekarat. Akhirnya dia lepas sepatu bootnya yang dari kulit itu, kemudian dia pakai untuk ngangsu air. Karena tidak ada timba, adanya sepatu boot dia dari kulit. Necis soalnya mari mangkal. Dan itu ngambil ke sumber air yang dia ambil itu kan dalam. Sehingga dia sepatu ini dicokot ambek mohon maaf mulutnya, dia merangkak-rangkak mengambil sumber air itu. Loh, berdasar catatan malaikat, saumur-umur wong wedok iki sesuai catatan idealnya masuk golongan kiri. Saya itu agak ngeri nyebut neraka gitu. Kalau surga saya sebutlah, kalau neraka itu yes. Golongan kiri sesuai catatan merah deh, mestinya dia masuk kiri. Tapi ternyata apa? Hadis menyebutkan karena satu kebaikan dia itu nolong segawon, ngasih minum segawon, sing ditolong bukan menungso loh, segawon. Itu ternyata oleh Allah, niki ngertos segawon mboten? Ngertos. Ternyata itu yang menyebabkan dia dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah sehingga masuk surganya Allah. Saya tanya, mungkin enggak keputusan pengadilan akhirat berbeda dengan catatan amal malaikat? Mungkin. Loh, kenapa kok berarti malaikat berpotensi salah mencatat? Kok bisa keputusannya berbeda? Enggak. Malaikat itu tidak pernah salah mencatat Bunda. Tapi yang perlu Bunda ingat, malaikat itu meskipun bolo juga di rumah, malaikat itu meskipun makhluk halus, dia tidak pernah bisa tahu apa yang tersembunyi di hati panjenengan. Ini semuanya dicatat sama malaikat. Ngaji.
Di situ nggak ada keterangan ikhlas, setengah ikhlas, kurang ikhlas, gak belas, golek mushaf, syuting, jajan, gak ono. Pokoknya ngaji. Malaikat itu taunya yang kelihatan, ngaji. Loh iya, loh nanti itu semuanya akan terkuak, akan terungkap ketika di yaumul hisab ini. Karena yang menjadi hakim satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling tahu tentang kita. Si malaikat, wih api irek Bunda Alikma ijo kabeh. Sik setel videone. Wah api iya, api sip. Atine, lek ati urusan panjenengan ya Allah. Ikhlas tidak seorang hamba, yang tahu hanya panjenengan dan Allah. Yaumul Wa'id, saya percepat. Kemudian nama berikutnya dari kiamat adalah Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan dari alam kubur. Yaitu tadi, kukune sampean nanti nyambung semuanya. Kira-kira loh nggih, kira-kira. Pas hari kebangkitan tuh nyambung kabel, leb. Rambut wulu sing pernah dicukur nyambung kabel, leb. Sawerem laan, wallahu a'lam. Yang jelas semua anggota tubuh menjadi saksi. Urusan nyambung kabel apa gak, saya tidak tahu Bunda. Kita sama-sama belum ngalami. The next nama lain dari Al-Qiyamah adalah Al-Waqi'ah. Ada yang tahu fadilahnya membaca surah Al-Waqi'ah? Bunda, surah Al-Waqi'ah itu surat favoritnya santri. Dikenal sebagai surat penarik rezeki. Al-Waqi'ah, iya. Makanya rata-rata santri itu hafal surah Al-Waqi'ah. Ya Al-Waqi'ah di antara fadilahnya yang disabdakan Nabi adalah panjenengan kalau rutin baca ini tiap hari. Nggak banyak kok Bunda. Saya dulu nggak hafal. Saking istiqomahnya apal dewe. Nang pondok soalnya wesele muga-muga lancar. Itu jenengan akan dijamin sama Allah tercukupi kebutuhan hidupnya, finansial. The next nama lain, loh ngono-ngono itu loh, ternyata Al-Waqi'ah adalah nama lain dari hari kiamat. Berikutnya Al-Haqqah, artinya kepastian. Berikutnya At-Tammatul Kubra, bencana yang besar. Berikutnya As-Sakha, suara yang memekakkan. Berikutnya Al-Azifa, adalah kejadian yang dekat. Berikutnya Al-Qari'ah, yang kita baca tadi, ketukan yang keras. Berikutnya Yaumun Asir, hari yang sulit. Oke, nama selesai. Saya tidak cerita tanda-tanda kiamat. Sekarang hikmah ya. Hikmah dan apa yang harus kita lakukan. Bunda, ada nggak sih manusia atau makhluk, mbu demit, mbu malaikat, mbu jin, yang tahu bocoran pastinya kiamat? Nggak ada. Malaikat Jibril? Nggak ada ya? Baik, betul. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, kata Allah. Mereka bertanya tentang kiamat. Kiamat itu rahasia Allah. Hikmahnya kenapa dirahasiakan? Pasti terjadi, sering disinggung di Al-Quran, sering dikisahkan dramatis di hadis, tapi waktu tanggalnya tidak dipastikan kapan, adalah supaya manusia itu bersiap-siap. Sama dengan kematian.
Kematian itu kan dirahasiakan supaya kita semuanya selalu menjaga diri dalam kebaikan sehingga nanti dipanggil dalam kebaikan. Dalam satu kesempatan ya, baginda Nabi itu sedang sedang khutbah Jumat, bolo ya. Baginda Nabi khutbah Jumat, itu kebetulan temanya tentang kiamat. Baginda Nabi mengisahkan kiamat itu dramatis betul dan semua audiens para sahabat itu nangis kabeh. Semua nangis kabeh. Karena Nabi yang berkisah. Oke, hikmah supaya dirahasiakan supaya kita semuanya bersiap-siap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di surah Al-Qari'ah tadi itu ada ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangannya maka dia berada dalam kehidupan yang ridho. Bunda, saya mau tanya, Bunda nanti ketika ditimbang itu inginnya yang berat itu yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Yang kanan nggih? Kita semuanya ingin nanti saat ditimbang itu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jomplangi di kanan, blek, seperti itu. Jangan jomplang di sini. Ini jomplangi kurang nemen nih. Sakjane kurang nemen ya. Mintanya jelungan kan jelek begini. Lego. Ya wis sekiranya jomplang. Ya kalau yang jelek begini itu kan yang soleha, wali-wali pantes request kayak gitu. Sedengan, yang penting jomplang kanan. Bersedia enggak Bunda dan Bolo Arek TV di rumah? Saya beri bocoran supaya timbangannya antep nanti. Gimana Bolo? Apakah bersedia? Saya kasih bocoran supaya timbangannya antep ke kanan. Bunda, supaya berat itu kuncinya cuma satu. As-shalah Bolo Arek TV di rumah. Supaya timbangan kita itu berat nanti di akhirat, kuncinya as-shalah. Kenapa as-shalah? Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi nomor 413, Nasa'i 465, Ibnu Majah 1425, Ahmad 7902. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesuatu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah saat kiamat nanti adalah as-shalah, salat. Fa idza salahat salahasairu amali. Ketika rapot salat dinilai baik, maka Allah tidak akan mengoreksi yang lain, cukup dianggap yang lain juga ikut baik. Idza salahat salahasairu amali. Angger rapot salatnya itu baik, maka oleh Allah semua amal yang lain dianggap baik. Tapi kalau rapot salatnya itu tidak, maka yang lain dianggap tidak. Salat Bunda ya, salat. Salat itu ibadah jasmani apa ruhani? Jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Kalau sholat secara jasmani, secara ritual, secara ritus, saya yakin saya panjenengan sudah khatam Bunda. Ada yang belum tahu cara sholat yang baik? Pasti semuanya tahu. Bahkan dari sejak SD, SMP hari ini semua orang itu tahu cara sholat yang baik. Secara jasmani kita semuanya sudah lulus. Tetapi sholat secara ruhani, apakah kita sudah? Belum. Alhamdulillah ada yang jujur. Orang jujur itu disanding baginda Nabi nanti. Amin. Salat itu kan di surah Al-Ankabut ayat 45 ya.
Jenengan tahu sholat diterima tidaknya? Bisa tahu jenengan? Mboten nggih. Tapi kalau sholat sah atau tidak bisa dinilai? Bisa. Secara fikih asalkan syarat rukun sah selesai. Tapi kalau sholat itu diterima atau tidak itu rahasia Allah. Tapi Allah ngasih bocoran. Tanda sholat seseorang itu diterima di surah Al-Ankabut ayat 45 ini. Jenengan semuanya hafal insya Allah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu menghindarkan yang sholat itu terhindar dari kemungkaran dan dari keburukan. Lek sholatnya bener, pasti kepribadiannya juga baik. Kalau ada orang secara lahiriah sholatnya top, jamaahnya sip, tapi kepribadiannya tidak, itu berarti sholatnya patut dicurigai. Kita harus mereview sholat kita. Kenapa ya? Saya sudah rajin sholat loh, rajin taklim loh, tapi kok saya rajin rasan-rasan juga ya? Ya boleh ya? Saya sudah rajin ke masjid loh, tapi kok ya kadang-kadang pasang nomor ya? Ya naudzubillah. Tapi kalau seandainya itu terjadi, yang pertama kita patut curigai adalah kualitas sholat kita. Karena sholat yang baik itu berbanding lurus dengan pribadi yang baik. Kalau berseberangan sholatnya apik kok wonge gak, sholatnya harus dicurigai, harus dievaluasi. Yang dievaluasi kita runtut jasmani, wudune sip, mukenahnya, sarungnya, kostumnya oke, tempatnya suci, bacaannya semuanya sudah. Kalau jasmaninya sudah, bolo arek TV di rumah dan bunda, kita beralih ke secara ruhani. Apakah sudah kita lakukan sholat secara ruhani? Sholat secara ruhani itu apa? Sholat itu oleh ulama tasawuf didefinisikan sebagai mi'rajur ruhi ilal mustawa al-a'la. Salat itu didefinisikan oleh ulama tasawuf secara ruhani adalah mi'rajur ruhi ilal mustawa al-a'la, kesadaran tertinggi panjenengan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita latih saat sholat. Atau bahasa yang sering kita dengar khusyuk. Khusyuk itu berbeda, khusyuk A dengan si B dengan si C dengan si D. Kualitas khusyuknya berbeda dan khusyuk itu tidak pakem ukurannya. Khusyuk itu sing ngene gak. Setiap manusia, setiap kita punya kadar kekhusyukan sendiri dan itu harus dilatih. Cara melatihnya adalah mi'rajur ruhi, tingkatkan kesadaran panjenengan saat sholat untuk mengingat Allah. Dipersilahkan untuk mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Monggo bunda, untuk tidak sungkan. Alhamdulillahirrabbilalamin atas rahmat Allah, Bunda Majelis Taklim, Bunda Al-Hikmah dan Bolo Arek TV di rumah. Kajian tematik surah Al-Qari'ah tentang kiamat sudah kita lakukan. Ada 3 hal fokus kajian kita tadi, nama kiamat. Kemudian adalah yang kedua, hikmah kenapa kiamat itu dirahasiakan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kuncinya para bunda dan Bolo Arek TV di rumah, as-shalah. Kalau sholatnya dinilai baik di pengadilan akhirat, ibadah yang lain, perbuatan yang lain
auto dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan rahmat Allah, disayang sama Allah, dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kajiannya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nas'aluka an tanfadana wa ahlana fis sihhati wal afiyah was salamati was sa'adah wal maghfirati wal hidayah wal rahmati wal barakati wa fi kulli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama kita berdoa seperti biasanya nggih. Wa la ilaha illallah Allahu Allahu akbar. Ilahi rabbi anta maulana anta maulana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Allahu akbar. Ilahi rabbi anta maulana anta maulana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Allahu akbar. Ilahi rabbi anta maulana anta maulana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Allahu akbar. Terima kasih Bunda Majelis Ta'lim Bunda Alikma dan Polo Arek TV di rumah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.